Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat data, pagi ini, hari ini sebagaimana biasa di awal bulan, kami dari BNS Kota Batam akan menyampaikan rilis berita resmi statistik. Adapun berita resmi statistik yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah yang pertama adalah terkait inflasi, kemudian perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, dan perkembangan ekspor-impor. Kita lanjut kepada indikator pertama terkait perkembangan inflasi. Untuk inflasi di bulan Agustus tahun 2024, di Kota Batam terjadi inflasi month-to-month sebesar 0,02%. Sementara itu, untuk di Kepulauan Riau, inflasi Agustus tahun 2024 adalah sebesar minus 0,04 atau terjadi deflasi sebesar 0,04%. Untuk Indonesia juga terjadi deflasi sebesar 0,03%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender, Kota Batam sebesar 1,06%. Sementara itu, untuk Kepulauan Riau sebesar 0,97%. Untuk Indonesia, inflasi tahun kalender adalah sebesar 0,87%. Kalau kita bergerak ke inflasi year to year, ya, Indonesia sebesar 2,12%, kemudian di Kepulauan Riau adalah 2,64%, sedangkan di Kota Batam sendiri sebesar 2,79%. Kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran untuk inflasi month-to-month-nya di bulan Agustus ini, maka sebagaimana dapat kami sampaikan adalah untuk makanan, minuman, dan tembakau, inflasinya adalah minus 1,03% atau terjadi deflasi di sini, dengan andil inflasi sebesar minus 0,28. Untuk pakaian dan alas kaki sebesar inflasi 0,01%, kemudian perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terjadi inflasi sebesar 1,59%. Selanjutnya, untuk inflasi perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02%, untuk kesehatan sebesar 0,06%, hingga semuanya secara rinci nanti dapat dilihat di berita resmi statistik yang ada. Selanjutnya, untuk andil komoditas, ya, sepanjang Agustus 2024, ya, yang mendorong inflasi, ya, yang pertama adalah tarif listrik, ya, secara month-to-month. Di sini sebesar 0,26%, emas perhiasan 0,06%, ikan tongkol atau ikan ambu-ambu sebesar 0,03%, mobil sebesar 0,02%, hingga di urutan ke-10 ada cumi-cumi sebesar 0,01%. Kemudian untuk penghambat, ya, andil komoditas yang menghambat, yang pertama adalah bayam sebesar minus 0,09%, angkutan udara sebesar minus 0,06%, kangkung minus 0,05%, hingga di urutan ke-10 ada sawi hijau sebesar minus 0,02%. Kalau kita lihat secara year on year, maka untuk berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 3,18%. Sementara itu pakaian dan alas kaki sebesar 3,79%, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,95%, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar minus 0,11%. Sampai perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,67%, merupakan inflasi yang tertinggi untuk year on year-nya.
Untuk komoditas ya sebagai pendorong untuk year on year-nya, yang pertama emas perhiasan mendorong sebesar 0,43% andilnya ya. Untuk tarif listrik sebesar 0,33%, kemudian beras 0,31%, sampai bawang merah sebesar 0,07% di posisi 10. Sedangkan untuk penghambat di year on year, yang pertama adalah sekolah menengah atas sebesar minus 0,21%, bayam minus 0,05%, tomat minus 0,04%, sampai sawi hijau sebesar minus 0,02%. Secara umum dapat kami sampaikan ringkasan inflasi Agustus tahun 2024. Pertama, pada bulan Agustus tahun 2024 terjadi inflasi sebesar 0,02% untuk month-to-month-nya, sementara untuk year on year-nya sebesar 2,79% dan year to date adalah sebesar 1,06%. Penyumbang utama inflasi Agustus tahun 2024 secara month-to-month adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,26%. Kemudian komoditas penyumbang utama inflasi antara lain tarif listrik, di mana andilnya sebesar 0,26%. Untuk penyumbang utama inflasi year on year, yang pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,91%, di mana komoditas penyumbangnya yang paling utama adalah beras, daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, dan sigaret kretek mesin. Sedangkan untuk dari kelompok transportasi, andilnya adalah sebesar 0,58%, dengan penyumbang utama adalah tarif parkir, angkutan udara, dan mobil. Kemudian penyumbang utama berikutnya adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,50%, di mana penyumbang utama komoditasnya adalah emas perhiasan. Demikian adalah indikator inflasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, indikator berikutnya adalah tentang perkembangan pariwisata. Pada bulan Juli tahun 2024, secara month-to-month terjadi penurunan sebesar 23,01% terhadap Juni 2024. Dari sebelumnya sebesar 131.313 wisatawan menjadi 101.099 wisatawan di bulan Juli tahun 2024. Kalau secara year on year naik sebesar 6,35%. Kemudian kalau kita lihat secara 10 besar, perkembangan 10 besar kunjungan wisatawan menurut kebangsaan di bulan Juli tahun 2024, maka Singapura masih menjadi wisatawan terbesar ya di bulan Juli ini ada sebesarnya 49.234 wisatawan. Disambung dengan wisatawan Malaysia sebanyak 23.021 wisatawan, India sebesar 3.049 wisatawan, hingga Jerman sebanyak 228 wisatawan. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada perkembangan tingkat penghunian kamar TPK hotel berbintang di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau pada bulan Juli tahun 2024 ya, terjadi penurunan secara month-to-month 12,42 poin dari 64,78 TPK-nya di bulan Juni, maka turun menjadi 52,36 poin di bulan Juli. Kalau secara year on year terjadi kenaikan sebesar 12,33 poin. Kalau kita lihat secara rata-rata lama menginap, secara umum untuk di bulan Juli tahun 2024, maka total untuk seluruh bintang
di bulan Juli adalah sebanyak 1,85 hari, ya, turun dibandingkan bulan Juni yang 1,92 hari. Demikian adalah tentang indikator pariwisata di Kota Batam. Selanjutnya kita lihat adalah perkembangan transportasi udara dan laut di bulan Juli tahun 2024. Untuk penumpang angkutan udara pada Juni-Juli 2024 dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan penumpang pesawat, ya, untuk domestik sebesar 14,44% dari 331.089 penumpang di bulan Juni menjadi 378.911 penumpang di bulan Juli tahun 2024. Sedangkan untuk pesawat internasional, penumpang pesawat internasional juga naik dari 12.175 penumpang di bulan Juni tahun 2024 menjadi 13.307 penumpang di bulan Juli tahun 2024. Kalau secara kumulatif, ya, Januari Juli tahun 2024, maka total penumpang domestik ada sebesar 2.277.678 penumpang. Sementara itu untuk penumpang internasional ada sebanyak 56.182 penumpang. Kemudian untuk bongkar muat bagasi dan barang angkutan udara baik domestik maupun internasional, ya, secara domestik di bulan Juni ada sebesar 2.150,20 ton. Kemudian di bulan Juli terjadi kenaikan sebesar 26,09% menjadi 2.711,18 ton untuk bongkar. Sementara untuk muatnya juga terjadi peningkatan sebesar 34,78% dari 793,99 ton di bulan Juni menjadi 1.070,16 ton di bulan Juli. Untuk bongkar muat angkutan udara internasional bulan Juni terjadi bongkar 2,09 ton menjadi 16,12 ton di bulan Juli. Terjadi kenaikan sebesar 670,01%. Begitu juga dengan muatnya juga meningkat dari 5,65 ton menjadi 9,17 ton di bulan Juli tahun 2024. Sekarang kita bergerak ke angkutan laut. Untuk penumpang angkutan laut domestik terjadi peningkatan sebanyak 1,08% dari 346.205 penumpang di bulan Juni menjadi 349.952 penumpang di bulan Juli tahun 2024. Sedangkan untuk penumpang internasional dari 451.036 penumpang turun 12,13% menjadi 396.330 penumpang di bulan Juli tahun 2024. Secara kumulatif Januari-Juli tahun 2024 bisa kita lihat secara total untuk domestik ada sebanyak 2.336.056 penumpang. Kalau untuk internasional ada sebanyak 2.694.796 penumpang. Untuk bongkar muat angkutan laut domestik dari Juni tahun 2024 sebesar 802.817 ton, turun 19,50% di bulan Juli menjadi 646.253 ton untuk bongkarnya. Sedangkan untuk muatnya dari 252.774 ton di bulan Juni tahun 2024 menjadi 279.749 ton di bulan Juli tahun 2024. Untuk internasional
bongkarnya di bulan Juni adalah sebanyak 316.892 ton, turun 6,17% di bulan Juli menjadi 297.345 ton. Untuk muatnya sendiri, dari bulan Juni sebesar 297.489 ton, turun 62,58% menjadi 111.309 ton di bulan Juli tahun 2024. Demikian adalah tentang indikator transportasi. Selanjutnya kita ke indikator berikutnya, yaitu tentang perkembangan ekspor impor. Yang pertama adalah tentang perkembangan ekspor. Untuk bulan Juli tahun 2024, maka ekspornya mencapai 1.499,97 juta US dollar, naik 10,51% dibandingkan Juni tahun 2024 yang sebesar 1.357,29 juta US dollar. Secara month to month kita lihat ada kenaikan 10,51%, namun secara year on year juga naik sebesar 18,52% dari sebelumnya, yaitu dari 1.265,56 juta US dollar. Kita lihat secara nilai total Januari Juli, ya. Untuk total ekspornya 8,77 miliar US dollar di Januari Juli 2023, sedangkan di tahun 2024 sebesar 9,06 miliar US dollar, naik sebesar 3,21%, di mana untuk non migas dari 8,31 menjadi 8,47 miliar US dollar atau naik sebesar 1,93%. Untuk migasnya dari 0,46 miliar US dollar menjadi 0,58 miliar US dollar. Kalau menurut sektor kita lihat, maka migas tadi sudah disebutkan dari 0,46 sampai menjadi 0,58 miliar US dollar, masih di Januari Juli kumulatif ya, Januari Juli 2023 dan 2024. Untuk pertanian terjadi penurunan dari 0,04 miliar US dollar menjadi 0,02 miliar US dollar, turun sebesar 62,50%. Sedangkan untuk industri pengolahan dari 8,11 miliar US dollar menjadi 8,35 miliar US dollar, naik sebesar 3,02%. Kalau dari tambang terjadi penurunan dari 0,17 miliar US dollar menjadi 0,11 miliar US dollar. Untuk negara tujuan barang ekspor Kota Batam Januari Juli tahun 2024, maka Singapura masih memegang pangsa pasar utama, di mana pangsanya adalah sebesar 26,05%, kemudian disusul ke Amerika Serikat sebesar 24,30% dan Australia sebesar 10,42%. Kalau untuk nilai ekspor melalui pelabuhan utama, maka untuk di bulan Juli yang tertinggi adalah pelabuhan Batu Ampar, di mana nilainya adalah sebesar 931,91 juta US dollar. Ya. Untuk kumulatif juga masih dipegang oleh Batu Ampar dengan paling tinggi sebesar 5.342,44 juta US dollar. Dengan peran pelabuhan Batu Ampar nilainya adalah sebesar 59%. Kemudian kalau dari volume ekspor, maka untuk di bulan Juli ini yang paling tinggi adalah di Batu Ampar sebesar 141,98 ribu ton. Ya, kalau untuk Januari Juli secara kumulatif maka dipegang oleh Kabil atau Panau, ya, sebesar 2.885,42 ribu ton. Oke.
kita selanjutnya masuk ke indikator impor. Untuk impor di bulan Juli mencapai 1.255,16 juta US dollar, naik sebesar 10,16% dibandingkan Juni tahun 2024 yang hanya sebesar 1.139,38 juta US dollar. Secara year on year juga naik sebesar 0,15% dari 1.253,30 juta US dollar di bulan Juli tahun 2023. Kalau kita lihat dari nilai total impor Januari-Juli tahun 2023-2024, maka total impornya mengalami penurunan dari 8,48 miliar US dollar di tahun 2023 menjadi 7,99 miliar US dollar di tahun 2024. Untuk non migasnya juga mengalami penurunan dari 8,42 miliar US dollar menjadi 7,94 miliar US dollar. Sedangkan untuk dari migasnya mengalami penurunan sekitar 15%. Kalau kita lihat menurut sektornya, migas tadi sudah disebutkan mengalami penurunan 15%. Sedangkan untuk pertanian terjadi peningkatan dari 0,12 miliar US dollar menjadi 0,14 miliar US dollar. Untuk industri pengolahan dari 8,27 miliar US dollar menjadi 7,80 miliar US dollar. Dan dari tambang 0,02 miliar US dollar menjadi 0,01 miliar US dollar. Untuk asal negara impor masih dipegang dari Tiongkok untuk Januari-Juli tahun 2024 sebesar 34,27%, disusul Singapura sebesar 14,30%, dan terakhir adalah Jepang 7,64%. Itu adalah 3 negara besar, sisanya di bawah 7%. Kalau kita lihat pelabuhan impor, ya, nilai impor menurut pelabuhan utama di Kota Batam di bulan Juli terbesar impor di Pelabuhan Batu Ampar sebesar 950,48 juta US dollar. Untuk kumulatif Januari-Juli masih juga di bagian Batu Ampar sebesar 5.834,15 juta US dollar. Kalau kita lihat volume impornya, maka dipegang Batu Ampar untuk di bulan Juli sebesar 211,23 ribu ton dengan kumulatif Januari-Juli sebesar 1.393,29 ribu ton. Kemudian kalau kita lihat neraca perdagangannya, maka untuk di bulan Juli tahun 2024 ekspor lebih besar daripada impor dengan surplus sebesar 244,81 juta US dollar. Kalau kita lihat kumulatif Januari-Juli tahun 2024, ekspornya ada sebesar 9.055,31 juta US dollar, sementara impornya 7.986,80 juta US dollar, maka masih surplus sebesar 1.068,51 juta US dollar. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait beberapa indikator bulanan yang secara rutin kami rilis. Secara lengkap nanti sahabat data bisa mengunjungi website kami di batamkota.bps.go.id. Di sana tersedia lengkap berita resmi statistik terkait rilis yang kami sampaikan pada hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.